Aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, hingga pada saat ini, pada suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita semuanya dapat berkumpul sekalipun cuaca tadi kurang begitu mendukung. Tapi insya Allah hal ini tentu saja tidak akan mengurangi dari kehusuan, dari hikmah pelaksanaan ibadah sholat Id ini. Hadirin aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini para mufasir, para ahli bahasa menegaskan itu maknanya adalah merupakan satu kebaikan atau nikmat yang bukan hanya banyak, tapi banyak-banyak sekali. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat li rabbika dengan motivasi, dengan niat, dengan tujuan karena Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan atau berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, sesungguhnya dialah yang sebenarnya terputus dari kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini yang oleh para ahli tafsir disebut sebagai ayat atau surat yang paling pendek dengan kalimat yang paling ringkas dan dengan gaya bahasa yang sangat indah. Kita lihat misalkan di akhir dari setiap ayat, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi akhir dari penghujung ayat ini semuanya adalah huruf ro, dan ini adalah merupakan salah satu keindahan di dalam bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama menafsirkan Al-Kautsar menurut Ibnu Hayyan di dalam tafsirnya tidak kurang dari 26 pendapat. Jadi makna Al-Kautsar itu ada 26 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar di sini maksudnya adalah Al-Islam, yaitu Islam. Dan itu maknanya tentu saja tepat, atau maknanya tentu saja tidak bertentangan. Pertama, karena Al-Kautsar itu sendiri maknanya merupakan nikmat yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian Islam itu adalah merupakan pokok atau nikmat yang paling utama. Karena dengan Islam ini sesungguhnya kita sudah pegang kunci surga. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada jaminan orang Islam itu masuk surga? Jawabannya ada. Banyak dalil-dalil yang menyatakan seperti man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Nah, jadi salah kalau ada yang berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada jaminan masuk surga. Ada banyak nas-nas hadis yang mengatakan itu. Tapi barangkali permasalahannya itu, apakah kita nanti masuk surganya sekaligus atau mesti kita dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu kita harap bahwa keislaman yang terhunjam di dalam dada kita, dalam hati kita, ini adalah keislaman yang benar-benar akan bisa mengantarkan kita kepada keriduannya, kepada surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua Al-Kautsar itu adalah Al-Qur'an. Nah, jadi Allah pertama sudah memberikan jalan kepada kita semuanya, dan Allah pun memberikan petunjuk untuk menempuh jalan itu. Maka handbook atau buku petunjuk
untuk kita menjalani kehidupan di alam dunia agar tidak tersesat, agar kita bahagia, itu adalah Al-Quran. Maka kita baca, kita pelajari, kita hayati, kita amalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, karena itu adalah merupakan petunjuk untuk kita mencapai, meraih, menjalani kebahagiaan bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Karena memang idealnya kehidupan di dunia pun kita jalani dengan penuh kegembiraan, karena kegembiraan itu masalahnya bukan terletak pada harta saja, tapi kegembiraan yang sesungguhnya itu adalah manakala kita dapat mensyukuri setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sekecil apapun. Karena sebesar apapun harta yang kita miliki, tanpa rasa syukur, maka selamanya akan senantiasa berkurang, senantiasa kurang. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi makna Al-Kautsar itu adalah Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian pendapat yang umum dan juga banyak nas-nas hadis yang mendukungnya bahwa makna Al-Kautsar di sini adalah suatu sungai, suatu telaga yang digambarkan pinggirannya itu terbuat dari emas, kemudian tempat aliran airnya itu terbuat dari mutiara, dari yakut, putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu, dan itu adalah Al-Kautsar. Dan ini ditegaskan di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian ada juga perincian penjelasan bahwa ada dua telaga sesungguhnya, telaga sebelum masuk surga dan telaga di surga. Nah, jadi nanti di hari akhir, di alam mahsyar nanti ketika orang dihisab, maka umat Nabi Muhammad SAW akan meneguk dari Al-Kautsar tersebut. Dan ternyata tidak sembarang orang atau bangsa yang meminum dari telaga itu. Tidak, yang pertama kali meminum berdasarkan hadis itu adalah Ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa hikmah itu, ilmu itu ada di Yaman. Kemudian orang Yaman itu orang yang sungguh-sungguh dalam mempelajari agama. Dan nanti di hari akhir pasukan yang paling tangguh itu adalah dari Yaman. Kata Rasulullah di dalam hadis menunjukkan keutamaan mengenai orang-orang Yaman sebagai gudangnya ilmu juga. Nah, dan di akhirat sekali lagi yang pertama kali akan meminum sungai dari telaga Al-Kautsar itu adalah orang Yaman sebelum orang-orang yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Dengan begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, entah itu adalah kesehatan, tadi agama, Al-Quran dan sebagainya, dan Al-Kautsar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah Allah, fasolli, maka solatlah kamu, dirikanlah solat li rabbika. Nah, ini motifnya disebutkan karena semata-mata mengharap keriduan Tuhanmu, artinya sholatlah dengan ikhlas tanpa ada motif-motif yang lain. Kemudian di sini wanhar, dan berkurbanlah. Nah, sementara ulama ada yang menafsirkan bahwa ayat ini itu adalah juga merujuk kepada peristiwa atau keadaan dalam Idul Adha. Diawali dengan sholat yang kita lakukan tadi, kemudian setelah itu wanhar, kita berkurban. Nah, di sana kita harus mengambil beberapa pelajaran. Hikmah di balik kurban itu sendiri apa? Yang mana kurban ini adalah satu tujuan, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu kita dengan mengeluarkan mengeluarkan apa yang kita miliki. Karena pada dasarnya manusia itu kikir. Manusia itu pada dasarnya memiliki sifat enggan mengeluarkan harta. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditantang untuk mengeluarkan hartanya, yaitu pada saat Idul Adha ini. Jadi hakikatnya kita berkurban ini adalah harus muncul kesadaran dalam diri kita bahwa kurban yang kita lakukan itu adalah
merupakan salah satu bentuk kesadaran apa yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerja keras kita semata, karena semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka ketika Allah meminta pasti wanhar, berkurbanlah. Bagi yang mampu tentu saja berkurban. Kemudian yang kedua bisa kita lihat hikmah dalam berkurban itu adalah bahwa yang disembelih itu bukan hewannya saja, tapi kita juga harus menyembelih sifat-sifat kekikiran kita, kebahilan kita bersama-sama itu disembelih. Nah, itu adalah salah satu hikmah dari kurban itu. Nah, yang pasti di dalam ayat ini pun sebenarnya mengandung atau banyak muatan tauhid. Dan ini adalah untuk mengkantar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik mereka pun sama berkurban. Nah, jadi di dalam Al-Quran dijelaskan setiap kaum, setiap umat itu oleh Allah sudah diberikan aturan tata cara berkurban. Tata cara berkurban ini bahasa umum. Kalau sekarang kita lakukan adalah udhiyah. Untuk yang haji itu namanya al-hadyu. Untuk yang kelahiran 7 hari adalah akekah dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus lirobbika, karena Tuhanmu. Karena yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu, mereka berkurban, tapi itu lil asnam. Berkurbannya itu untuk patung, berhala yang mereka sembah. Sehingga si darah sembelihan itu diulas atau diulas-ulaskan pada patung-patung itu, dioles-oleskan itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini sebetulnya ayat ini juga untuk menentang apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka berkurban bukan karena Allah. Nah, maka kita pun berkurban tentu bukan karena diiringi perasaan kalau saya tidak berkurban maka orang akan menyebut saya sebagai orang yang kikir, bukan itu. Nah, jadi ini harus betul-betul muncul dari kesadaran, bukan untuk supaya dipandang oleh orang lain, misalkan kita ini adalah orang kaya dan sebagainya. Nah, itu harus betul-betul muncul bahwa ini adalah lirobbika, karena Tuhanmu. Dan sehingga di sini ketika kita dihadapkan pada dua persoalan, di satu sisi ingin kurban, di satu sisi punya hutang, mana yang dilakukan? Maka bayar dulu hutang, karena hutang itu wajib. Nah, jadi jangan nanti bisa merusak dari kurban itu sendiri. Nah, jadi harus betul-betul man kana lahu sa'ah, yang memiliki keleluasaan. Nah, sementara kalau misalkan memaksakan, sementara hutang masih banyak, maka dahulukan dulu bayar hutang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu, orang yang membencimu, dialah orang yang terputus dari kebaikan atau rahmat. Nah, di sini ayat ini di dalam tafsir Sofatul Tafasir dinyatakan secara kasus yang khusus ini merujuk kepada seseorang yang namanya As bin Wa'il. Dia itu adalah orang kafir Quraisy yang menyebut Nabi sebagai abtar, orang yang terputus, ketika Nabi SAW ditinggal mati oleh putranya, yaitu yang namanya itu adalah Qasim. Nah, kemudian orang Arab atau Wa'il itu menyebutnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang terputus, orang yang mandul, seperti itu. Kenapa? Karena di kalangan bangsa Arab ada satu kebanggaan kalau memiliki anak laki-laki, dan suatu hal yang kurang begitu bangga kalau yang dilahirkan itu perempuan, dan yang disisakan oleh Allah dari keturunan Nabi itu bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Nah, ini untuk menegaskan sama saja, laki-laki perempuan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan bahwa kalau laki-laki itu ya kelahirannya laki-laki itu adalah orang yang mulia, yang hebat, tidak. Nah, ini dibuktikan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak ada satu putra lelakinya yang hidup sampai usia dewasa. Yang tersisa justru ada perempuan. Nah, jadi kemudian di satu sisi
ayat ini menegaskan kepada kita. Jadi orang yang mencaci kita, yang mencibir kita, ya, sesungguhnya dialah yang sedang menunjukkan kualitas dirinya. Orang yang menghinakan kita, semuanya dialah yang terhina. Orang yang merendahkan kita, semuanya dialah yang rendah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan kita terpengaruh dengan omongan-omongan negatif yang kadang membuat kita menjadi bersikap enggak jelas. Maka kita harus punya satu keyakinan apa yang kita lakukan adalah benar dan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengapa orang lain berkata apapun tentang kita, tentang apa yang kita perjuangkan, tentang apa yang kita cita-citakan dan sebagainya. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencacimu, yang mencelamu, yang menghinamu, itu balik kepada yang mengatakannya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah surat Al-Kautsar, surat yang pendek, surat yang sangat indah, dan kita lihat bahwa kalau di awal ayat Allah mengatakannya Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Kemudian di akhirnya Al-Abtar, itu orang yang terputus dari kebaikan. Nah, jadi ini ada semacam munasabah, ada hubungannya. Hadirin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rupanya khutbah Id untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menyelami makna atau kandungan dari Al-Kautsar ini. Ini surat yang pendek tapi ternyata memiliki jangkauan yang sangat luas dan sangat mendalam sekali. Rupanya sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down, and see you for the next episode.